Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Di kesempatan kali ini aku mau jawabin pertanyaan dari sahabat-sahabat pejuang Riyadhah ya di grup. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang menarik yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman. Pertanyaan ini tentang sedekah subuh. Nah, di bulan Ramadan ini kan pahalanya memang banyak sekali ya. Bahkan Allah itu jor-joran ngasih pahalanya buat kita yang melakukan kebaikan, entah itu sedekah, amalan-amalan lain, riyadhah yang lainnya kayak gitu ya. Yang biasanya di hari-hari biasa misal pahalanya cuma 10, tapi di bulan Ramadan ini bakalan dilipat gandakan. Nah, makanya banyak banget teman-teman yang mengejar pahala di bulan Ramadan, salah satunya pahala dari sedekah. Nah, kita langsung aja ya bacain pertanyaannya. Pertanyaannya dari Kak Sandranita. Nah, beliau bertanya di grup seperti ini. Bolehkah kita sedekah tapi uangnya dari orang lain atau pinjaman? Saya saat ini sedang tidak bekerja, bisnis kue, tapi masih belum ramai banget. Niat di 10 hari terakhir ini mau sedekah lebih lah dibanding sedekah subuh. Tapi uang dari orang tua, memang dalam hati saya niatnya, nanti kalau ada rezeki lebih, mau saya kembalikan. Dan saya anggap, saya pinjam dulu dari ibu yang meskipun namanya orang tua mah, ke anak nggak ada hitung-hitungan ya. Tapi tetap aja saya ada rasa nggak enak. Bukannya ngasih tapi dikasih. Kalau bertanya boleh atau enggak kita bersedekah dengan uang hutang, itu enggak ada larangan sebenarnya teman-teman. Kita mau bersedekah dengan pinjam dulu, nanti kita bayar setelah kita punya uang. Tapi dengan catatan, satu, kamu benar-benar yakin bisa bayar hutangnya ya nanti. Yang kedua, uang itu benar-benar ada. Misal saat ini ya, kalian ini adalah pekerja kantoran yang setiap bulannya mendapatkan gaji dari kantor, tapi karena sekarang pandemi, uang gajiannya itu dipotong setengahnya terus dibayarkan setelah lebaran kayak gitu. Nah, berhubung kamu ini pingin banget bersedekah jor-joran di waktu Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir Ramadan kayak gitu. Misal kamu ingin bersedekah 2 juta yang biasanya sedekahnya cuma 100 ribu, tapi uangnya nggak ada dan kamu yakin nanti setelah lebaran ketika gajian udah dikasihkan oleh perusahaan kayak gitu, kalian langsung bayarkan hutangnya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak diperbolehkan adalah saat kita benar-benar nggak ada uang, terus nggak ada penghasilan tetap juga, ya anggaplah kita jobless kayak gitu ya, pengangguran yang besoknya kita bingung masih mau makan apa, terus besoknya bingung bayar kontrakannya yang nanti gimana, terus kita memaksakan diri bersedekah subuh jor-joran dengan berhutang. Nah, itu yang nggak diperbolehkan ya teman-teman, karena kalau kita ngelihat hukumnya, hukum dari bersedekah itu adalah sunnah kan ya, sedangkan membayar hutang adalah wajib. Yang intinya ketika saat kita benar-benar nggak ada uang untuk bersedekah, sedangkan kita juga masih bingung nanti mau makannya apa, kehidupan kita juga masih susah kayak gitu, mending bersedekahlah dengan seadanya kayak gitu. Kalau seandainya kalian hari ini hanya punya uang 1.000 rupiah, tapi pingin banget sedekah jor-joran, uangnya nggak ada, ya udahlah, kita sedekah aja yang 1.000, insya Allah itu juga bakalan berpahala kayak gitu. Jangan pernah memaksakan diri melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita, karena kalau kita memaksakan berhutang ke orang lain sedangkan kita nggak tahu nanti bisa bayarnya kapan, itu yang akan menimbulkan masalah baru kayak gitu teman-teman. Ya, sedekahlah 1.000 nggak apa-apa, nanti bisa juga diniatkan, ya Allah dengan sedekah subuh ini semoga di Ramadan berikutnya saya bisa sedekah 100 miliar mungkin. Ya Allah, dengan sedekah pagi ini yang hanya dengan uang 1.000 rupiah ini saya niatkan, semoga suatu saat nanti atau bulan depan saya bisa sedekah 10 juta. Nah,
niatkan aja seperti itu. Daripada kita memaksakan misal hari ini sedekah 10 juta dari uang berhutang padahal kita pengangguran atau jobless kayak gitu. Terus bulan depannya kita ditagih sama yang punya uang, kita nggak bisa bayar dan akhirnya kita ngutang lagi. Ngutangnya ke bank lagi, waduh itu malah jatuhnya ke riba teman-teman. Nah daripada memaksakan seperti itu, kita mending sedekah dengan uang seadanya dan niatkan untuk bisa bersedekah lebih dari itu nanti kayak gitu. Nah itu yang dilarang, apalagi nih kita bersedekah cuman buat pamer. Misal kita kerjanya di luar kota, terus pulang ke kampung halaman kita karena kita pingin kelihatan wah kayak gitu ya di depan tetangga-tetangga biar kita mendapat pengakuan kita sukses lah di luar kota sana. Akhirnya kita sedekah di luar kemampuan kita tapi kita ngutang, padahal kita nggak tahu nih nanti bayarnya seperti apa, sudah ria terus hutang juga. Nah itu nggak tahu ya, double pasti bakalan pikirannya, udah berhutang malah sedekahnya nggak berpahala karena jatuhnya ke ria atau pamer. Kalau saran buat Kak Sandra sih, karena beliau ini bilang saat ini sedang tidak bekerja dan bisnis kuenya masih belum begitu rame, mending bersedekah dengan uang seadanya ya, meskipun kita pinjam ke orang tua, yang namanya hutang tetap aja hutang kayak gitu ya Kak. Yang namanya bisnis itu kan naik turun, ada yang laris banget tiba-tiba turun kayak gitu, kita nggak pernah tahu kan. Untuk menghindari resiko seperti ini, mending kita cari amannya aja. Amannya seperti apa? Ya sudah, kita sedekah dengan uang seadanya aja. Kan yang namanya ibadah ya, di malam 10 terakhir, gak hanya bisa dijemput dengan sedekah, bisa juga dengan ibadah-ibadah lainnya, kayak gitu Kak. Takutnya kenapa gini, kalau seandainya setelah lebaran, alhamdulillah ya, syukur-syukur jualan kita rame, jualan Kak Sandra rame, kayak gitu, ya udah pas di saat itu, timing yang tepat untuk kita bersedekah jor-joran. Dan ya namanya jualan kan ya, ada naik ada turunnya, takutnya nanti suatu saat ya, meskipun ini nggak pernah kita mau ya, dan nggak pernah kita mengharapkan hal ini terjadi, ada penurunan penjualan, kita juga nggak bingung mau bayar hutang, padahal kita sama orang tua misal sudah bilang iya setelah lebaran nanti mau bayar, tiba-tiba setelah lebaran penjualan menurun kayak gitu Kak. Nah itu aja sih saran dari aku, semoga bisa mendapatkan pencerahan ya dari podcast ini. Dan buat kamu yang punya testimoni ataupun pertanyaan seputar Riyadhah WY40H dan SYA 40H, tentunya sedekah subuh juga, bisa langsung aja komen di bawah atau gabung juga di grup Telegram Riyadhah WY40H. Untuk linknya ada di description box ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.